kabar pemirsa WPI TV? Saat ini Anda sedang menyaksikan aktual edisi 29 Mei 2013. Bersama saya, Muna. Dan selama 30 menit ke depan, Anda akan menyaksikan berita seputar mancanegara, tanah air, dan berita lokal kota Pekalongan. Disiarkan dari studio WPI TV, Sistemik Widya Pertama, Pekalongan. Gunung Kopahu berstatus siaga merah, Senin 27 Mei 2013. Sebab Gunung Kopahu mengeluarkan asap dan gas, dan telah terjadi beberapa gempa kecil di sekitar kawasan gunung tersebut. Gunung berapi Kopahu mengeluarkan asap dan gas. Selain itu, ribuan gempa kecil sudah terasa di sekitar kawasan gunung. Pada 27 Mei 2013 waktu setempat, pemerintah Chile dan Argentina memerintahkan agar mengevakuasi sekitar 3.000 orang yang tinggal di dekat gunung berapi tersebut. Gunung berapi Kopahu yang memiliki ketinggian 2.965 meter di atas permukaan laut itu sekarang dalam keadaan siaga merah, karena gunung dapat meletus kapan saja. Menurut pemerintah Chile, proses evakuasi akan dilakukan terhadap 465 keluarga yang tinggal di dalam radius 25 km dari Gunung Kopahu. Sedangkan pemerintah Argentina memerintahkan untuk mengevakuasi 600 keluarga dari kota Caviahu ke kota tetangganya Longkopu. Selain mengevakuasi warga, kedua pemerintah tersebut juga meminta agar semua pesawat terbang yang melintasi kawasan pegunungan Andes agar meningkatkan kewaspadaan. Pesawat tempur F-15 milik Amerika Serikat jatuh di perairan Okinawa, Jepang. Kedua pilot dinyatakan selamat pada kejadian tersebut. Sebuah pesawat tempur F-15 milik militer Amerika Serikat jatuh di perairan prefektur Okinawa, Jepang, Selasa 28 Mei 2013. Menurut petinggi pasukan penjaga pantai, kedua pilot melompat dari pesawat dan selamat dengan memegang sesuatu agar tetap terapung di tengah laut. Okinawa, meski sudah menunjukkan keengganannya, masih menampung 47.000 personel militer Amerika Serikat di Jepang. Personel militer Amerika Serikat itu kerap membuat masalah, terutama kriminal yang membuat masyarakat setempat terganggu. Perbatasan negara Palestina sementara ditentang keras oleh Presiden Mahmud Abbas. Menurut Abbas, dengan adanya perbatasan tersebut tidak akan menyelesaikan konflik, tetapi justru akan memperpanjang masalah. Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan tak akan menerima perbatasan sementara negaranya. Seperti yang dikatakan oleh Abbas saat berpidato di Forum Ekonomi Dunia di Yordania, bahwa perbatasan sementara tak akan mengakhiri konflik, tetapi hanya akan memperpanjang masalah. Abbas mengatakan bahwa Palestina ingin mendirikan negara Palestina dalam perbatasan 1967. Dan Abbas mendesak Israel untuk mensahkan gagasan perdamaian Arab yang diajukan oleh Arab Saudi pada tahun 2002 dan disepakati oleh semua negara Arab. Abbas menyatakan gagasan itu adalah dasar untuk mengakhiri konflik selama beberapa dasawarsa antara kedua pihak dan mencapai perdamaian yang diinginkan, Senin 27 Mei 2013. Sementara itu, Shimon Peres menekankan pentingnya untuk melanjutkan pembicaraan perdamaian Palestina-Israel guna mengakhiri konflik dan mewujudkan perdamaian. Serangan anti-Muslim di Inggris meningkat 10 kali lipat sejak terjadinya peristiwa Woolwich. Aksi ini sebagian besar dilakukan oleh ekstremis sayap kanan Inggris yang membenci warga yang memiliki latar belakang Muslim. Serangan anti-Muslim meningkat pesat di Inggris. Peningkatannya dipicu oleh peristiwa tewasnya prajurit Woolwich Rabu 22 Mei 2013 lalu. Direktur kelompok HAM Faith Matters, Fias Mughal mengatakan sudah terjadi 150 serangan anti-Muslim pasca peristiwa Woolwich. Jumlah itu naik 10 kali lipat dibandingkan masa yang sebelumnya. Serangan anti-Muslim dilakukan oleh ekstremis sayap kanan yang ada di Inggris. Kelompok sayap kanan memang membenci warga pendatang di Inggris, khususnya yang memiliki latar belakang Muslim. Komunitas Muslim di Inggris sebenarnya tidak setuju dengan peristiwa pembunuhan Woolwich. Sekira 5.000 warga Muslim sempat melakukan aksi protes untuk mengecam peristiwa itu. Namun tetap ada beberapa ulama radikal di Inggris yang mendukung pembunuhan Woolwich.
ulama tersebut dianggap tidak mencerminkan pendapat sebagian besar warga Muslim Inggris dan hanya memperkeruh suasana. Jangan kemana-mana pemirsa WPI TV, karena setelah ini kami akan menyajikan berita seputar tanah air. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di wpitv.timik.wp.ac.id. WPI TV, Timik, wp.ic.id. WPI TV. WPI TV. Bring the world into you. Bring the world into you. It's happening soon. Its scent has been blowing in my direction. To me it is new. To me it is new. And it's not gonna change for anybody. And it's gonna be our last memory. And it's led me on and on to you. Dua gempa terjadi di dua wilayah Indonesia pada Minggu 26 Mei 2013. Gempa 5,2 skala Richter mengguncangkan Pacitan, Jawa Timur, setelah sebelumnya gempa melanda Tolikara, Papua. Minggu 26 Mei 2013, dini hari Pacitan, Jawa Timur diguncang gempa dengan kekuatan 5,2 skala Richter. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menuturkan bahwa lokasi gempa berada di 35 km barat daya Pacitan, Jawa Timur. Gempa tersebut tidak mengakibatkan tsunami. Sedangkan sebelumnya pukul 20:04 waktu Indonesia Barat terjadi gempa di Tolikara, Papua. Gempa dengan kekuatan 5,2 skala Richter tersebut belum diketahui adanya korban jiwa atau kerusakan-kerusakan lain. Gempa terjadi di 18 km timur laut Kabupaten Tolikara. Bencana tanah longsor terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat, tepatnya di Kelurahan Lewiliang. Longsor ini mengakibatkan terputusnya akses jalan yang menyebabkan kendaraan tidak dapat melintas. Minggu 26 Mei 2013 telah terjadi longsor di Kelurahan Lewiliang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. 3 titik longsoran tanah bukit menutup badan jalan sehingga akses jalan tidak dapat dilintasi kendaraan.
Hobar, tokoh masyarakat setempat mengatakan bahwa longsor terjadi saat hujan deras dan Jalan Liwiliang merupakan akses jalan yang menghubungkan kelurahan lainnya, yakni Kelurahan Cibuti dan Kelurahan Air Tanjung, serta ke jalan raya menuju kota Tasikmalaya. Sementara kendaraan roda 4 harus memutar arah, sedangkan sepeda motor masih bisa melintasi di pinggiran jalan yang hanya terkena sedikit longsor. Selain menutup jalan, longsor juga menutup saluran air yang menyebabkan air masuk rumah warga tambah hobar. Ombak dengan tinggi kurang lebih 1 meter telah menghancurkan 6 rumah di Aceh. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 26 Mei 2013 di Desa Pedawang Puntong, Kecamatan Idireuk, Aceh Timur. 6 rumah di Aceh Timur hancur diterjang ombak. Hancurnya 6 rumah di sepanjang pesisir pantai Desa Paudawa Puntong, Kecamatan Idireuk, Aceh Timur. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu 26 Mei 2013 yang diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Para korban terpaksa mengungsi karena rumahnya yang telah hancur dan tidak bisa lagi untuk ditempati. Ombak yang kurang lebih tingginya 1 meter itu tidak hanya membuat 6 rumah hancur, tetapi rumah lainnya pun mengalami rusak berat. Ruas jalan penghubung antar kecamatan nyaris putus terkikis ombak. Ombak besar menyebabkan abrasi pantai semakin meluas. Warga berharap agar pemerintah segera membangun tanggul pemecah gelombang, karena bila tidak segera dibangun, ratusan warga lainnya akan kehilangan tempat tinggal. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terbang ke Amerika pada Senin 27 Mei 2013. Presiden dijadwalkan akan menerima penghargaan sebagai World Statesman Award dari organisasi nirlaba Appeal of Conscience Foundation. Sabtu 25 Mei 2013, Teuku Faisyah, seorang staf khusus Presiden bidang hubungan internasional, mengungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan berangkat ke Amerika Serikat untuk menerima penghargaan sebagai World Statesman Awards dari organisasi nirlaba Appeal of Conscience Foundation. Penghargaan tersebut didapatkan atas berbagai capaian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam 9 tahun terakhir, utamanya dalam memajukan masyarakat yang demokratis, ikut menciptakan tatanan internasional yang lebih damai, dan dalam mendorong kemajuan yang lebih besar atas penghormatan HAM, kebebasan beragama, dan hubungan antar peradaban. Banyak juga tokoh dunia yang memberi penilaian seperti itu, seperti Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Presiden Mesir Mursi, Presiden Cekoslovakia Ivan Gasparovic, Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak, dan Presiden Argentina Cristina Fernández de Kirchner. Tetapi ada juga yang memprotes atas penghargaan yang diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Romo Frans Magnus Suseno, SJ, seorang pakar etika politik Sekolah Tinggi Filsafat di Yarkara. Pada Jumat 17 Mei 2013, Romo mengatakan bahwa benar dirinya mengirimkan surat melalui email kepada ACF. Romo tidak peduli bahwa Presiden mau diberi penghargaan, tetapi kalau disebut penghargaan karena jasanya memajukan toleransi, Romo sangat keberatan. Karena hampir 10 tahun toleransi keagamaan di Indonesia berkurang. Bahkan kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kaum minoritas berada dalam situasi tertekan. Presiden tidak pernah memberikan seruan sepatah kata pun kepada rakyatnya untuk menghargai hak-hak kaum minoritas. Tetap saksikan Aktual, karena setelah ini kami akan menyajikan berita lokal Kota Pekalongan.
Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di bpitv.timik.wp.ac.id BPI TV, Timik, wp.it.id. WPI TV. WPI TV. Bring the world into you. Bring the world into you. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Kemeriahan Jawa Tengah dalam pemilihan gubernur tahun 2013 berlangsung sepi dan biasa-biasa saja, seperti yang terpantau oleh kamera WPI TV di sejumlah TPS di Pekalongan, Minggu 22 Mei 2013. Jawa Tengah menggelar pesta demokrasi untuk memilih siapa yang bakal jadi gubernur untuk 5 tahun ke depan. Pemilihan umum digelar serentak di seluruh Jawa Tengah pada Minggu 26 Mei 2013. Pemungutan suara dilakukan sejak pukul 7 pagi hingga pukul 1 siang. Dalam pemilihan kali ini, 3 pasang calon gubernur bakal bersaing untuk memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur. Ketiga pasang itu berturut-turut sesuai nomor urut adalah Hadi Prabowo dan Don Budiono, Bibit Waluyo dan Sudiono Sastroatmojo, serta Ganjar Pranowo dan Heru Sujatmiko. Namun, menurut pantauan kamera WPI TV, pelaksanaan pemilu di sejumlah TPS di Pekalongan relatif sepi. Hal ini karena antusiasme warga dalam menggunakan hak pilihnya rendah, diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi dari masing-masing calon gubernur. Pemilihan umum kali ini untuk kota Pekalongan, jumlah pemilih yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap sebanyak 261.381 pemilih yang akan menggunakan suaranya di 506 TPS yang tersebar di 47 kelurahan. Hasil dari perhitungan suara sementara, pasangan Ganjar Heru unggul 48,8%, disusul Bibit Waluyo Sudiono 30,16% dan pasangan Hadi Prabowo Murdono 21,42%. Sementara itu, tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu kali ini cukup rendah, yaitu 51,01%. Pemilihan umum untuk memilih gubernur Jawa Tengah yang jatuh pada hari Minggu tidak membuat warga meliburkan diri dan pergi ke TPS. Seperti yang terlihat di Pasar Banjarsari, Pekalongan, kegiatan jual beli berjalan seperti biasanya. Lalu, bagaimana mereka mengikuti pemilu? Suasana pemilihan umum 26 Mei tidak terlihat di Pasar Banjarsari, Pekalongan. Kegiatan pasar berjalan seperti hari-hari biasa. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah mereka ikut nyoblos calon gubernur pilihan mereka? Nyoblos belum hari ini? Belum. Tapi nanti nyoblos aja? Nyoblos gantian lah. Nyoblos lah, nanti kita lagi mau sampai jam 1. Oh, sampai jam 1? Ayo, nyoblos sampai jam 1. Tetap nyoblos ya? Ini
hari coblos ini pengunjung tetap apa agak kurang? Ini lebih banyak, alhamdulillah soalnya kan banyak juga yang libur, jadi ada yang kesini semua. Itu perbedaannya, soalnya istilahnya kepriye gitu. Tadi nggak noblos sih Pak ya? Kemungkinannya enggak. Enggak kenal semuanya. Nggak terpaksa juga ya? Percuma. Kalau udah di atas kan lain lagi nanti. Itu percuma. Percuma berarti nggak nyoblos Pak ya Pak? Ya. Tanya itu semuanya nyoblos. Enggak ada. Dalam pemilihan kali ini, 3 pasang calon gubernur bakal bersaing untuk memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur. Ketiga pasang itu berturut-turut sesuai nomor urut adalah Hadi Prabowo dan Don Murdono, Bibit Waluyo dan Sujono Sastromojo, serta Ganjar Pranowo dan Heru Sujatmoko. Hasil dari perhitungan suara sementara, pasangan Ganjar Heru unggul 48,8%, disusul Bibit Waluyo Sujiono 30,16%, dan pasangan Hadi Prabowo Murdono 21,42%. Sementara itu, tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu kali ini cukup rendah, yaitu 51,01%. Pengumuman hasil ujian siswa-siswa SMA sederajat baru saja diumumkan Jumat 24 Mei 2013. Seperti biasa, pengumuman ini dirayakan dengan aksi coret-coret seragam dan konvoi kendaraan bermotor, seperti yang didapati kamera WPI TV di sekolah-sekolah SMA. Hasil kelulusan ujian tingkat SMA diumumkan serentak Jumat 24 Mei 2013. Pengumuman dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya, hanya saja untuk tahun ini pengumuman hasil ujian diumumkan pukul 3 sore. Hal ini dilakukan karena pengumuman jatuh pada hari Jumat, sekaligus untuk meminimalisir aksi coret-coret dan konvoi siswa. Namun demikian, aksi coret-coret tetap tidak bisa dihindari, seperti yang terpantau kamera WPI TV di beberapa sekolah di Pekalongan, Jumat 24 Mei 2013. Hal ini telah menjadi tradisi yang mengakar kepada siswa-siswa SMA baru saja dinyatakan lulus. Tidak bisa dipungkiri, kebiasaan ini sulit dihilangkan. Maka dari itu, beberapa sekolah pun memaklumkan kegiatan ini sebagai sarana mengungkapkan kebahagiaan. Namun, pihak sekolah tetap tidak membenarkan aksi konvoi kendaraan bermotor. Aksi ini dianggap mengganggu ketertiban pengguna jalan dan sangat tidak mencerminkan perilaku seorang pelajar. Ujian nasional tahun 2013 Pekalongan sendiri diikuti oleh 27 satuan pendidikan tingkat SMA dengan 4.177 peserta ujian. Dan untuk hasil kelulusan ini, 2 peserta ujian dinyatakan gagal. Ulang tahun kedua komunitas pencinta motor CB Pekalongan, CB Apek, berlangsung di Gedung Karesidenan Pekalongan. Kegiatan yang bertemakan bikers untuk sesama ini diikuti oleh beberapa komunitas pecinta CB dari berbagai daerah. Sabtu 25 Mei 2013, Klub Motor CB Apek Pekalongan mengadakan acara kumpul bareng pecinta CB dalam memperingati hari ulang tahun CB Apek yang kedua. Acara yang bertemakan Bikers Peduli Sesama ini diadakan di Gedung Karesidenan Pekalongan. Acara ini diadakan berkat kerjasama CB Apek dengan PMI Kota Pekalongan. Dalam rangkaian kegiatan ini juga diadakan acara donor darah dan penyerahan sumbangan untuk panti asuhan. Dari dana pendaftaran yang sudah terkumpul, selain itu, acara ini diikuti oleh para klub motor CB dan para penjual aksesoris motor tua dari beberapa daerah seperti Jawa Tengah dan Jogja. Demikian rangkuman berita yang dapat kami sampaikan di aktual edisi 29 Mei 2013. Saya Muna dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan aktual di wpitv.stimicwp.ac.id.
Salam, sampai jumpa.